Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi sumber arus listrik. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan beberapa sumber arus listrik, atau dengan kata lain jenis-jenis sumber arus listrik. Sumber arus listrik sebenarnya adalah alat yang dapat menghasilkan arus listrik. Alat inilah nantinya yang kita akan kelompokkan. Pertama, alat yang menghasilkan arus listrik searah atau kita sebut sebagai DC. Kemudian yang kedua, alat listrik yang sebagai sumber arus bolak-balik atau sumber AC. Kedua bentuk arus listrik yang dihasilkan oleh sumber arus tersebut dapat diukur atau dapat ditentukan dengan menggunakan sebuah alat yang disebut osiloskop. Alat ini bisa digunakan untuk mendeteksi apakah arus yang mengalir itu arus searah atau arus bolak-balik. Nah, pada bagian ini kita akan lihat tampilannya. Ini adalah gambar nyatanya atau gambar realnya sebuah osiloskop yang digunakan untuk menentukan arus yang mengalir pada rangkaian listrik. Ada dua pembagiannya. Jika layar monitor menunjukkan grafik sinusoidal, maka sumber arus itu adalah arus AC. Demikian juga jika grafik itu menampilkan garis lurus, maka dapat dipastikan bahwa arus yang mengalir itu adalah arus DC atau arus searah. Untuk lebih detailnya kita bisa memperhatikan penjelasan berikut. A. Sumber arus bolak-balik atau AC adalah sumber arus yang menghasilkan arus bolak-balik. Berbagai contoh sumber arus ini, misalnya dinamo yang dipasang pada sepeda untuk menghasilkan arus AC, menyalakan lampu sepeda. Kemudian generator yang biasa kita gunakan sebagai sumber arus alternatif ketika jaringan listrik PLN mengalami kemacetan, atau dengan kata lain yang biasa kita sebut mati lampu. Selanjutnya kita lihat sumber arus yang kita sebut sebagai tegangan tinggi, yaitu pembangkit listrik. Ada berbagai jenis pembangkit listrik yang kita kenal, seperti pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga uap atau kita sebut PLTU, dan yang paling canggih adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang dikembangkan oleh beberapa negara maju. Kemudian pembangkit listrik tenaga air, sederhananya biasa kita lihat sebagai alternatif
Berikut yang kedua adalah sumber arus searah. Sumber arus searah adalah sumber yang menghasilkan arus searah atau DC. Disebut juga sebagai elemen elektrokimia karena konstruksi dari sumber arus ini itu adalah terdiri dari elektron-elektron kimia atau reaksi kimia. Pertama yaitu elemen volta, yaitu larutan elektrolit H2SO4 yang ditempatkan pada wadah, kemudian dikutupkan dengan tembaga atau Cu. Itu adalah kutub positifnya dan kutub negatifnya dari batang seng atau Zn. Selama elemen digunakan pada lempengan tembaga atau Cu, timbul pembentukan gas hidrogen atau peristiwa polarisasi. Kemudian elemen ini memiliki beda potensial kurang lebih 1 volt. Berikut kita lihat elemen kedua, yaitu elemen Denel. Bentuknya seperti dengan elemen yang pertama tadi. Untuk kutubnya diberikan batang Sen atau Zn, kemudian ditempatkan pada bejana dari tembaga yaitu Cu. Kemudian di dalamnya ada bejana berpori dan bagian luar itu diberikan larutan H2SO4 dalam bentuk encer. Kemudian bagian yang paling di luar diberikan larutan CuSO4. Yang ketiga adalah elemen Locklens basah. Seperti pada elemen sebelumnya, ada batang seng atau Cn sebagai kutub. Kemudian pada kutub positifnya ada batang karbon atau C dilapisi dengan kaca bejana. Kemudian bagian dalam bejana berpori dan di luarnya adalah larutan MnO2 dan serbuk karbon, dan yang terakhir bagian paling luar adalah larutan NH4C1. Untuk elemen kering dari Locklens, unsur penyusunnya sama dengan elemen basah, tetapi susunan daripada alat tersebut atau elemen tersebut itu berbeda dengan yang pertama. Jadi yang membedakan hanya konstruksinya. Kemudian ada NH4C1 berupa padat. Yang terakhir adalah elemen sekunder dengan menggunakan larutan elektrolit H2SO4, kemudian kutub positifnya PbO2, kemudian kutub negatifnya Pb. Selanjutnya, selama akumulator digunakan, PbO2 maupun Pb akhirnya berubah menjadi PbSO4. Beda potensial dari elemen ini
kurang lebih 2 volt. Lem inilah selanjutnya yang dikembangkan menjadi berbagai sumber arus DC yang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya akumulator atau kita sebut sebagai aki digunakan pada berbagai alat listrik dengan tegangan rendah, atau dengan kata lain alat listrik yang menggunakan sumber arus DC. Berikut baterai yang sangat akrab dengan kita, yang kita gunakan dari berbagai peralatan-peralatan listrik dengan tegangan rendah, karena maksimum 1,5 volt untuk satu baterai. Makanya pada umumnya jika kita menggunakan lebih dari itu, kita rangkai secara seri. Kemudian yang paling populer dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari saat ini adalah baterai HP atau handphone dalam berbagai jenis dan kapasitasnya. Demikian penjelasan kali ini, semoga dapat bermanfaat dan menjadi sumber belajar, dan selamat belajar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.